Kita itu sholat, yang dinilai oleh Allah mulia itu bukan sholatnya, karena pembenaran kita atas keimanan kepada Allah. Karena perintah Allah kita benarkan karena keimanan kita, itu yang bikin tinggi di hadapan Allah. Bukan sekedar perbuatan sholatnya, tapi keadaan kita yang membenarkan, konfirmasi iman kita. Makanya panggilan sholat kan konfirmasi iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada iman, konfirmasi di hati kita itu. Ini yang dimaksud Quran surah 8 itu, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu yang sejati, cirinya sederhana kata Allah. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Nanti dibuktikan lewat sholat. Ya, itu perintahnya yang penting. Makanya iblis itu jadi iblis. Ya, persoalannya apa? Problemnya bukan karena sujudnya saja, bukan itu problem utamanya. Problemnya nggak menaati Allah, karena yang perintahkan sujud hormat itu Allah. Itu yang dikonfirmasi Quran surah ke-7 itu. Ayat 11-12 itu. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis kata Allah, kamu itu kenapa nggak mau sujud hormat ke Adam saat aku perintahkan? Tegas tuh. Yang di highlight tuh id amartuk. Saat aku perintahkan. Ini perintah tuh. Kenapa engkau nggak sujud? Kalau ini permintaan dari temanmu atau malaikat atau siapa, kamu bisa menimbang, ya kan? Tapi ini perintahku, kata Allah. Ini perintah, kata Allah. Idza amartuk. Sombong di situ, ya sudah, neraka, terlempar dari kemuliaan. Ya, qala ana khairum minhu, saya lebih hebat dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Gak level dong, yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Udah sombong keluar. Padahal Allah itu kan Rahman Rahim, dan iblis tahu itu. Sangat dibuka kesempatan bertobat, cuman karena sombong dia menutup tuh peluang tobatnya. Makanya hati-hati kesombongannya. Sombong tuh nutup jalan untuk kembali. Susah. Dikasih pengertian, membantah. Ya kan? Diberikan penjelasan, ada argumentasi. Ya, didiamkan malah makin marah. Ini kadang-kadang nggak ketemu gitu karena arogansi itu. Ini susah ini. Ya, dan yang paling parah kadang-kadang apa? Kadang-kadang memperluas hal-hal yang salah itu dikemas menjadi manipulasi yang berlebihan. Akhirnya semua berpotensi ikut celaka. Nah, inilah pekerjaan iblis demikian yang diwariskan. Hati-hati, itu diwariskan. Ya, makanya bedanya setan dengan manusia. Setan itu salah, nggak mau tobat karena sombongnya. Manusia salah, manusia tobat. Kan gitu kan? Ya, Adam itu kan manusia, Nabi. Adam tuh maksum, dijaga oleh Allah dari salah. Tapi di kasus ini diperkenankan salah untuk memberikan inspirasi, contoh kepada anak keturunannya yang bukan Nabi dan Rasul, yang tidak maksum, yang pasti salah. Kalau nggak tahu tuntunan, nggak tahu jalan kembali. Makanya Adam diizinkan oleh Allah itu, ya, tergoda oleh iblis, melakukan kesalahan, itu pengantar tugas kan ke bumi, kan? Setelah itu kan diantarkan, sudah tahu musuhnya siapa, lalu diberikan kemudian petunjuk, ya. Makanya Adam kan mengingatkan, dan viral kan di Al-Quran disampaikan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Quran surah 7 itu ayat 26 sampai 27 itu kan. Ya anak cucuku, hati-hati ya. Jangan sampai engkau terjebak nih oleh manipulasi iblis nih dan pasukan-pasukan dia dari setan. Hati-hati katanya, seperti mereka pernah melakukan itu yang pernah dicontohkan oleh bapak nenek moyang kalian tuh saat di surga dulu, saat masa pelatihan. Ya kan? Maka turun kemudian, hati-hati bisa merubah engkau menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanya apa? Ketika Adam dengan sifat kemanusiaannya, ya kan, melakukan perbuatan itu, diturunkan oleh Allah sifat apa? Kalimat-kalimat taubat, sifat taubat. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 37 itu. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Allah kalimat-kalimat taubat. Di antara kalimatnya apa? Yang diviralkan di Al-A'raf itu kan susunannya kan terus tuh dari ayat 26 sampai 31 itu, sampai panggilan dari masjid itu, ya. Viral kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat pembeda antara manusia dengan setan. Jadi ketika salah, dia tobat, dia akui, dia sesali, dia berubah. Itu. Tapi hati-hati loh, nggak mudah itu menempuh itu. Karena setan nggak mau kerja keras dia hilang begitu aja. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, Allahu Akbar, anugerahnya besar insyaallah. Kebahagiaan dikembalikan dengan lebih baik lagi, silaturahmi jadi lebih baik lagi, kuat lagi, kemudian derajat meningkat, dan kebahagiaan itu luar biasa melimpah. Ya, cuman ya tadi, ya, jalannya nggak mudah. Nah, bedanya apa? Adam menerima kalimat taubat, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dilakukan taubat, diterima oleh Allah. Dicontohkan untuk anak cucunya. Kita nih, saya, Anda, kita yang bukan Nabi dan Rasul, yang pasti salah. Jadi mencari kesalahan manusia itu nggak ada kerjaan kan.
Kalau ada calon menantu datang tapi nggak sholat, suruh sholat dulu. Allah aja dia tinggalkan, apalagi anak ibu. Tapi ada salah satu ayat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, diterapkan di setiap kehidupan, termasuk ketika akan berinteraksi dengan Al-Quran. Doa ini tercantum di Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 87 sampai 88 pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dari 83 sampai 84 Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria nya kemudian selanjutnya 85 86 87 88 nya kemudian masuk kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dannuni idh dhahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dawamkan doa ini. Termasuk kalau kita ingin berusaha berinteraksi dengan kebaikan. Kayak kita misalnya mau coba menghafal Quran, kayak kita mau coba membaca Quran dengan baik, atau kita coba misalnya mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan, atau kita mengatasi gangguan dalam kehidupan. Ini masuk semuanya. Kenapa? Karena dasar pertama, ini ada 3 bagian di doa ini, yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta. Ya? Awas. 2, subhanak. 3, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah, ini dasar semua kehidupan kita. Dahsyatnya kalimat ini. Ya, dari kalimat inilah kita tercipta. Dari kalimat inilah kita diminta untuk beribadah. Makanya beliau tadi menyitir Quran surah ke-51 Ad-Dariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kalian kecuali untuk menyembah aku. Dan penyembahan pertama itu ditafsirkan kalimat la ilaha illallah. Quran surah Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk la ilaha illallah. Hadirnya kita di sini, hidup di dunia la ilaha illallah. Bahkan orang berjuang jihad fi sabilillah sampai wafat karena la ilaha illallah. Bahkan orang kalimat terakhirnya dalam hidup untuk la ilaha illallah. Kalimat akhir hidupnya, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Kalau ada orang bisa mengucapkan la ilaha illallah akhir hidupnya, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya masuk surga. Bayangkan, kita hidup untuk la ilaha illallah, berjuang untuk la ilaha illallah. Wafat pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dijamin semua kebaikan. Jadi ketika kita berdoa menggunakan satu kalimat ini kepada Allah, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, bukankah dengan kalimat ini, bukankah dengan kata ini aku dihidupkan untuk beraktivitas, bukankah dengan kata ini aku diminta beribadah, bukankah dengan kata ini aku diminta untuk berjuang sampai wafat, maka dengan semua keistimewaan di kata ini, ya Allah, mohon kabulkan, aku ingin minta sesuatu. Aku sakit, mohon sembuhkan, ya Allah. Aku dikerjai orang, mohon lindungi, ya Allah. Aku punya kesulitan, mohon mudahkan, ya Allah. Subhanak. Subhanak, kata subhanak itu menafikan semua yang tidak setara dengan sifat-sifat Allah. Ya, contoh orang mengatakan Allah punya anak, maka yang turun Quran surah kedua ayat 116. Wa qalu takhadallahu walada subhana. Tepikan semua yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengatakan subhanak, ya Allah, aku meyakini enggak ada Tuhan selain Engkau. Enggak ada sifat-sifat yang layak Engkau sandang kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku mohon ampun, ya Allah, selama ini inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Aku salah, ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Nah, kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna. Istikhdami fa. Harfu atfin rabitun baina syai'aini bila hudud. Cepat. Huruf yang mengikat dua peristiwa dan berlangsung tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua jawaban dari doa. Ya. Wa qul wa fi hadhil ayat min ayat 83 84 qul fastajabna. Di ayu fastajabna. Pakai fa semuanya. Fa fastajabna, kami akan cepat jawab. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Ya. Jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Ya, tapi kalimat yang indah bukan kami bebaskan dari perut ikan paus. Kami lepaskan dari gham. Gham itu kalimat am yang umum, ya, masih luas. Sesuatu yang membuat kita gelap. Bukankah Anda kalau mendapatkan berita dari kantor, Anda sekarang berhenti kerja, gelap langsung. Padahal harinya siang.
Bisa kepleset di jalan, gitu kan? Lamaran ditolak langsung gelap, gitu kan? Itu gham namanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kalau ada orang